Berlatar masa Perang Vietnam, terlihat pasukan Amerika yang dipimpin seorang kolonel bernama James Braddock berupaya untuk menyelamatkan diri dari kepungan tentara Vietnam. Braddock yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan para prajuritnya berupaya semaksimal mungkin memimpin pasukannya untuk bisa menuju titik penjemputan dengan selamat, meski mereka terus dihujani tembakan dan rudal yang tak henti dilayangkan tentara Vietnam. Tak lama beberapa helikopter pun datang. Namun di momen itu tak sedikit prajurit Amerika yang tewas tertembak sebelum masuk ke helikopter. Sedangkan Kolonel Braddock berusaha untuk menghalangi musuh yang berniat menembak jatuh helikopter Amerika. Menyadari masih banyak prajuritnya yang masih tertinggal, Braddock memutuskan untuk mencarinya, meski akhirnya dia harus masuk perangkap tentara Vietnam, dan tiba-tiba rupanya, itu hanya mimpi buruk dari sepenggal pengalaman pahit yang pernah dialaminya ketika Perang Vietnam, di mana Braddock harus merasakan 7 tahun lamanya menjadi tawanan mereka, sebelum akhirnya berhasil kabur dari sana. Ketika menatap jendela, Braddock kembali teringat perjuangan dia dan para prajuritnya yang seolah akan terus membekas dalam benaknya. Terlebih lagi, seluruh media Amerika saat ini gencar memberikan berita negatif terkait Braddock yang dianggap sebagai seorang pecundang. Hal itu tak lepas dari pemerintah Vietnam yang menyangkal jika masih ada prajurit Amerika yang hingga saat ini menjadi tawanan mereka dan justru menuduh bahwa Braddock lah otak di balik hilangnya para prajurit Amerika, setelah Braddock enggan mengakui jika dia dan pasukannya telah melakukan penindasan terhadap warga Vietnam dan lebih memilih kehilangan prajuritnya ketimbang harus mengakui itu. Pemerintah Amerika pun hingga saat ini masih menunggu kemunculan Braddock di hadapan publik, sekaligus diminta kesediaannya untuk ikut menyelesaikan masalah ini langsung ke Vietnam. Karena diketahui sejak diisukan kabur dan terlibat sebagai otak dari hilangnya prajurit Amerika, Braddock mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Sebelum akhirnya dia yang sudah tak sanggup dengan segala tuduhan itu memutuskan untuk menghubungi Menteri Pertahanan Amerika dan menyatakan kesediaannya untuk ikut. Dengan menggunakan pesawat kenegaraan, terlihat Braddock bersama utusan dari Amerika bernama Foster dan Nyonya Ann ikut dalam penerbangan tersebut. Foster sendiri menilai bahwa kabar masih adanya prajurit Amerika yang ditawan pihak Vietnam masih simpang siur, meski mereka telah mengantongi banyak bukti terkait kebenaran kabar tersebut. Sampai di sana, mereka disambut perwakilan dari Vietnam bernama Jenderal Tran. Namun di sini, terlihat raut kebencian Braddock terhadap pemimpin tertinggi militer Vietnam itu dengan menolak untuk berjabat tangan. Hal itu pun dikecam oleh Ann yang mengatakan jika mereka malu dengan sikap tak sopan Braddock. Namun Braddock mengatakan jika ada alasan mengapa dia tak mau berjabat tangan. Tak lama, Braddock melihat seseorang yang tak asing dalam ingatannya, di mana rupanya, Jenderal Finn adalah salah satu otak di balik penyanderaan dan penyiksaan Braddock bersama prajurit lainnya yang dianggap hilang karena memang, semua ini sengaja direkayasa Vietnam untuk menutupi kebusukan mereka. Tiba di sebuah gedung yang telah dihadiri para petinggi militer Vietnam, di mana mereka pun langsung menuju sebuah ruangan rapat untuk membahas terkait hilangnya para prajurit Amerika. Tran pun menjelaskan dengan tegas keterlibatan Braddock di balik hilangnya para prajurit Amerika yang dilatar belakangi oleh penindasan terhadap warga sipil yang dilakukan Braddock dan pasukannya. Bahkan demi meyakinkan semua pihak, Tran berani menghadirkan saksi hidup palsu agar bisa menjerat Braddock di pengadilan internasional. Braddock pun secara tegas menepis semua tuduhan itu, dan justru balik mengultimatum Tran atas apa yang dituduhkannya itu.
Malam harinya ketika mereka mendatangi acara jamuan tamu negara, Braddock kembali bertemu dengan Jenderal Finn, di mana Jenderal Finn pun menegaskan jika dulu Braddock bisa kabur dari negara ini, namun kini dia menjamin Braddock tak akan bisa pulang ke negaranya lagi. Braddock lalu kembali bertemu dengan Tran yang mengatakan bahwa tak ada alasan untuk Braddock mengelak dari semua bukti yang ada. Dalam kesempatan itu, Ann menyampaikan rasa kecewa pemerintah Amerika atas ulah Braddock dan berniat memulangkan Braddock lebih awal dari yang seharusnya. Geram dengan ulah para petinggi militer Vietnam, Braddock berpura-pura menerima ajakan Ann untuk minum di kamarnya, di mana rupanya, Braddock telah memiliki rencana tersendiri. Setelah mengganti pakaiannya, Braddock berpura-pura ingin menikmati suasana kota Saigon dengan melompat dari kamar yang ditempati Ann. Dengan jiwa militernya, bukan hal sulit bagi Braddock untuk melakukannya. Namun Ann pun ikut membantu mengalihkan perhatian para penjaga hotel dengan menjatuhkan botol dari atas kamar hotelnya. Singkat cerita, Braddock rupanya berniat mendatangi rumah milik Jenderal Tran, di mana Braddock pun mampu melumpuhkan beberapa penjaga di sana. Braddock pun berhasil menyusup masuk hingga ke kamar sang jenderal dan langsung mengintimidasinya dengan pisau untuk mau mengatakan yang sebenarnya terkait keberadaan para prajurit Amerika saat ini. Didapatlah informasi jika para prajurit Amerika saat ini berada di sebuah tempat bernama Dong Ha, 8 km dari pesisir pantai. Braddock lalu memperingatkan Tran untuk tak macam-macam jika tak mau tewas terbunuh. Namun inilah yang terjadi. Suara tembakan itu pun mengundang para penjaga lain untuk datang. Namun hal itu bukan masalah berarti bagi Braddock yang terbiasa menghadapi situasi seperti itu. Kabar kematian orang nomor 1 di militer Vietnam itu pun langsung tersebar dengan cepat, di mana Braddock pun berusaha kabur secepat mungkin menuju hotel tempat dia menginap tanpa melalui jalur darat yang dipenuhi polisi yang sedang berpatroli. Di sisi lain, Jenderal Finn baru saja sampai di TKP pembunuhan, di mana Jenderal Finn meyakini bahwa Braddock lah dalang di balik pembunuhan Jenderal Tran, sehingga saat itu juga ia dan pasukannya langsung mendatangi hotel tempat Braddock menginap untuk membuktikan keyakinannya. Sementara itu, kemampuan melarikan diri yang dimiliki Braddock rupanya sangat membantunya, sehingga dia bisa sampai hotel tepat sebelum Jenderal Finn masuk ke kamarnya. Mengetahui fakta bahwa Braddock berada di kamar hotel bersama Ann membuat Finn kecewa, meski dia meyakini bahwa Braddock lah pelakunya. Dia pun meminta Braddock untuk pergi dari Vietnam esok pagi. Pagi harinya, Braddock berpamitan pada Ann dan berencana untuk pergi ke Bangkok menemui teman lamanya yang dikabarkan telah lama menetap di sana. Sesampainya di sana, Braddock langsung bergegas menuju suatu tempat dan mendatangi sebuah bar untuk menanyakan keberadaan temannya yang diketahui bernama Jack Thatcher. Meski telah memberikan beberapa lembar uang pada seorang pelayan bar, pelayan itu masih bertele-tele memberikan informasi, hingga Braddock pun terpaksa mengintimidasinya agar mau memberikan informasi keberadaan Tak. Setelah mendapat informasi terkait Tak yang sering mengunjungi tempat lokalisasi bernama Madama Peart, Braddock langsung menuju ke sana malam itu juga. Namun karena sudah tak memiliki uang, Braddock terpaksa melakukan ini. Sampai di sana, Braddock pun dipertemukan dengan teman lamanya itu dengan cara yang tak biasa. Karena saat itu, Tak nyaris dipukuli preman di sana karena tak mampu membayar seorang wanita jalang. Di sanalah Braddock mengungkapkan niatnya untuk meminta bantuan pada Tak untuk diantarkan dengan perahu milik Tak kembali ke Vietnam,
untuk menyelamatkan para prajurit Amerika yang dikabarkan hilang dan kini berada di kamp tentara Vietnam, di mana hal itu pun membuat Tak terkejut. Tak sendiri sebenarnya sudah enggan berurusan lagi dengan perang. Namun karena Braddock sudah banyak membantunya, Tak bersedia mengantarkan Braddock walau dia mengatakan tak bisa ikut sampai turun ke darat. Esok paginya sebelum berangkat, Tak mengajak Braddock melihat perahu tradisional milik mendiang ayahnya, di mana Braddock diminta untuk tak melihatnya dari penampilannya. Selagi mempersiapkan jika mungkin mereka harus menghadapi bajak laut, Tak semakin terkejut ketika melihat catatan amunisi yang ingin disiapkan, dan seolah tak percaya jika sahabatnya benar-benar mempersiapkan semua misi itu dengan matang. Tak lalu membawa Braddock menemui temannya yang bernama Carlos, pemilik satu-satunya rakit di Thailand yang sudah dimodifikasi menjadi jauh lebih senyap dan bisa melaju hingga 60 mil per jam. Namun ketika Braddock melihat penampilan rakit yang tampak seperti ikan hiu dan terlihat kurang meyakinkan karena khawatir akan mudah tenggelam dengan hanya satu kali tembakan peluru, tiba-tiba semua keraguan itu pun terbantahkan saat berapa tembakan tak mampu melubangi rakit tersebut yang diketahui terbuat dari bahan yang biasa digunakan untuk membuat rompi anti peluru, hingga disepakatilah harga $10.000 untuk rakit beserta persenjataan dan amunisinya. Esok harinya, tiba-tiba saja seseorang tak dikenal menyusup ke lemari Braddock dan berusaha menikamnya. Beruntung Braddock masih bisa selamat, namun tak lama kemudian. Entah siapa dalang di balik semua itu. Namun yang pasti Braddock hari itu pun memutuskan untuk segera berangkat menuju Vietnam. Dalam perjalanan menuju pelabuhan, Braddock dan Tak kembali diserang orang tak dikenal, yang mana rupanya mereka adalah anak buah dari tempat hiburan yang biasa Tak kunjungi, karena diketahui jika Tak masih punya hutang. Untuk mengecoh musuh, Tak diminta terlebih dulu ke perahu, sedangkan Braddock mengurus para kroco dengan terlibat aksi kejar-kejaran di pelabuhan. Setelah berhasil selamat dari kejaran, Braddock segera menuju ke perahu. Namun tak lama kemudian si bos para kroco pun datang dan meminta anak buahnya mengejar perahu itu. Dalam perjalanan, Braddock kembali diserang oleh anak buah bos tempat hiburan malam. Namun hal itu bukan masalah berarti bagi Braddock. Esok paginya, ketika negara Vietnam sudah di depan mata dan tujuan Braddock sudah tak jauh dari sana, mereka segera mempersiapkan apa yang dibutuhkan. Tak pun rupanya tak ingin membiarkan sahabatnya itu masuk ke zona musuh seorang diri, sehingga dia memutuskan untuk ikut menemani walau hanya sebagai pengemudi rakit dan membiarkan perahunya dijaga oleh saudaranya yang bernama Mike, di mana mereka menargetkan misi ini bisa selesai dalam 14 jam. Secara perlahan mereka berdua mulai menyusuri area sungai, di mana mereka sempat melihat kawanan tentara Vietnam yang berada di atas perahu. Sampai di titik sesuai peta, mereka melihat para tentara Vietnam. Di sanalah Braddock memulai aksinya sebagai mantan tentara yang syarat pengalaman. Selesai dengan itu, mereka kembali melihat kawanan tentara Vietnam tadi, sehingga inilah yang terjadi. Tiba di titik yang hanya berjarak 1 kilometer lagi dari lokasi yang mereka tuju, Braddock akhirnya memutuskan untuk menuju lokasi kamp seorang diri, sedangkan Tak diminta tetap menjaga rakit. Singkat cerita, Braddock akhirnya sudah sampai di kamp tempat para tawanan Amerika dikurung, namun Braddock terlebih dulu mempelajari lokasi untuk memudahkan aksinya. Secara perlahan Braddock mulai mendekati kamp dan memasang beberapa bom di kamp penjaga, dan ketika bom itu meledak, tak butuh waktu lama bagi Braddock
untuk membumi hanguskan seluruh kamp di sana terkecuali kamp para tawanan. Namun rupanya yang ada di sana hanya tersisa para tawanan warga lokal yang dianggap pemberontak, dan menurut informasi dari mereka, para tawanan tentara Amerika sudah dipindahkan ke kamp lain yang lebih jauh ke arah pedalaman beberapa jam lalu, dan hanya ada satu jalur menuju ke sana. Terlepas dari semua itu, para tawanan yang kini bisa terbebas pun merasa senang dan mengucapkan rasa terima kasih mereka. Thank you, thank you. Braddock pun kembali ke tempat Tak menunggu dan menyampaikan jika para tawanan Amerika sudah dipindahkan, sehingga tanpa menunggu lama, Tak yang juga sangat bersemangat pun segera mengikuti panduan dari Braddock untuk segera menuju ke kamp para tawanan kini berada. Keberuntungan rupanya berpihak pada Braddock, di mana rupanya truk yang membawa para tawanan Amerika belum sampai ke kamp baru, sehingga terjadilah aksi baku tembak satu orang melawan satu kompi pasukan tentara Vietnam. Bersamaan dengan itu, para tawanan berhasil merebut senapan dari tentara Vietnam, sehingga mereka kini bisa aman untuk sementara waktu. Di sisi lain, Braddock terus berjuang menghadapi mereka, namun akhirnya rakit mereka pun terkena shotgun musuh. Terlihat para tentara Vietnam puas mengetahui musuhnya tertembak dan mengira mereka sudah mati, namun tak lama kemudian. Pada akhirnya Braddock dan Tak pun rupanya berhasil selamat, di mana mereka pun berhasil juga membebaskan para tawanan yang sudah bertahun-tahun dalam belenggu tentara Vietnam, namun mereka harus segera kembali menuju perahu yang menunggu mereka di pantai. Dalam perjalanan itu, pasukan tentara Vietnam pun akhirnya tahu jika tawanannya berhasil dibebaskan, sehingga mereka kini berupaya untuk menghentikan pelarian Braddock dan yang lainnya. Hujan tembakan dan meriam tak henti mereka terima dalam upaya untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Namun hal itu tak menyurutkan semangat mereka. Ketika sudah semakin dekat dengan perahu, mereka melanjutkannya dengan perahu karet, di mana Tak yang melihat Mike tertembak pun memilih untuk melompat dan berenang menuju perahu untuk membantu Braddock dan yang lainnya menaiki helikopter jemputan yang sudah datang. Bersamaan dengan Braddock dan yang lainnya berusaha menaiki helikopter, perahu Tak harus tertembak musuh dan meledak, hingga bisa dipastikan nyawanya tak bisa diselamatkan. Di dalam helikopter, Braddock meminta untuk diantarkan ke kota Saigon untuk menunjukkan bukti bahwa semua kebohongan pihak Vietnam yang tak mau mengakui jika masih ada tentara Amerika yang hingga saat ini menjadi tawanan mereka. Tepat saat petinggi militer Vietnam sedang berpidato yang membantah masih adanya tawanan tentara Amerika, Braddock dan yang lainnya pun mendarat untuk kemudian menuju ke dalam gedung agar bisa membuktikan bahwa semua yang disangkal mereka itu bohong.